Metu nyapa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Dilalatu halihi ala maqamihi. Terus nih kemarin. Terusnya kemarin. Nah, yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa qad a'jaza asuyuhu an ayasiru bimuridin wa ma'ahu alaqatun. Fasairuhum bihi dhaifun. Apa? An ayasiru Oh, bimuridin wa ma'ahu alaqatun Masya Allah. fasairuhum bihi dhaifun. Rubbama yufna al umru walam yasilu bihi ila maqamil kamal alladhi yuriduhu. Wa min huna qalu lil muridi tafaqqah fi dinika awalan. Tafakkah. Fi dinika awalan. Summa ta'al udkhul at-tariqa wa dzalika liyukilla iltifatuhu ila ghairi tariqi. Farubbama syara'a fi majlisi dzikrin masalan fasara darsuhu yad'uhu ila mutalaatihi wa khuduru ma'a talabati wa kasratul jidali wa dzalika yufarriqu anil makna al maksudi fit tariqi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Babnya kemarin apa? Adabul murid. Hasbu alaik ad-dunyawiyah. Alhamdulillah.
cetakan lintune benten Bang. Paham. Enggak. Ganti awakmu sing maca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-fiqhu fid din miftahut tariqi. Wa min huna qalu lil muridi tafaqqah fi dinika awalan. Summa ta'al udkhul at-tariqa wa dzalika liyakilla iltifatuhu ila ghairi at-tariqi. Farubbama syara'a fi majlisi dzikrin mathalan fasara darsuhu yad'uhu ila mutala'atihi wal huduri ma'at talabati wa kasratil jidali wa dzalika yufarriqu 'anil ma'nal maqsudi fi at-tariqi min dawamil muraqabati lillahi ta'ala wahdahu ala anna ghaliba daqaiqil ulumi yadkhuluha hududun nafsi wa mabnat tariqi kulluha ala mukhalafatin nafsi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina. Masih menjelaskan kemarin bahwa seorang murid itu adabnya adalah membuang ketergantungan atau keterkaitan atau kecondongan kepada dunia. Imam Al-Qushairi rahimahullah berkata, gara-gara para muridin thariqah itu hatinya masih belum bisa lepas dari ketergantungan dunia, menyebabkan para syuyukh atau para syekh thariqah ini tidak mampu atau kesulitan mengantarkan muridnya sehingga sampai pada maqamul kamal atau maqamul wusul, disebabkan muridnya ini masih belum bisa lepas dari ketergantungan dengan dunia, sehingga murid-murid yang seperti ini dhaif, lemah sekali. Bahkan sangat dikhawatirkan sekali sampai habis umurnya tidak
segera mendapatkan maqamul kamal atau tidak segera mendapatkan usul ilallah. Ini juga yang harus kita ketahui secara yakin. Mau tidak mau, kalau kita mau menjadi muridin yang bisa hasil, harus menanggalkan semua ketergantungan hati kepada dunia. Ingat bahwa itu akan menjadi penghalang besar. Jangan sampai seorang murid ini hanya sibuk habis umurnya dalam ketorikohan tapi tidak pernah bisa hasil wusul, tidak pernah bisa sampai kepada maqamul kamal. Ini harus kita pahami. Maka kalau memang benar-benar sungguh-sungguh ingin berthariqah, siapkan mentalnya. Niatnya salah satunya siap untuk menanggalkan segala sesuatu yang membuat hati itu jadi tergantung kepada sesuatu tersebut. Itu mentalnya yang harus disiapkan. Nah, mental seorang ahli thariqah itu mental gemblengan kejiwaan, gemblengan rohaniah. Yang mana dia tidak boleh diperbudak selain oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak boleh diperbudak dengan ilmunya, dengan kecerdasannya, apalagi dengan nafsunya. Tapi bagaimana dia harus bisa menjadikan hamba, menjadikan dirinya sebagai hamba yang sesungguhnya, hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli ibadah tapi masih diperbudak oleh akal, oleh nafsunya, ini ibadahnya, tirakatnya, kalau dia tidak ada syekh yang melindunginya, bisa menyebabkan ibadah dan tirakatnya itu malah justru membahayakan pada dirinya. Makanya kalau orang ingin mengamalkan riyadhah tirakat, hendaknya cari
mujiz atau orang yang mengijazah itu orang yang ahli ma'rifah billah. Orang yang ahli ma'rifat billah. Karena orang yang ahli ma'rifat billah itu mempunyai nur, cahaya yang bisa menjadi pelindung bagi orang yang meminta ijazah tersebut. Andaikan dari pribadi orang yang mengamalkan ijazah ini masih belum ikhlas, belum bisa menghilangkan kepentingan-kepentingan dunia, maka cahaya dari nur daripada mujiz itu akan menjaganya dari gangguan-gangguan jin setan. Paham ya? Itu pentingnya punya syekhul suluk, punya syekhul thariqah atau syekhul suluk. Banyak sekali petapa-petapa ahli tirakat, ahli ibadah, bahkan di luar umumnya manusia, sampai bisa tidak tidur selama 40 hari 40 malam, tidak makan selama 40 hari 40 malam. Berhubung tidak punya syekhul arif, asyik al-arif billah, tirakatnya itu jadi berbelok. Berbelok kemana? Berbelok yang tujuannya agar bisa mendekatkan diri kepada Allah, jadi mendekatkan diri kepada setan. Kok bisa begitu? Wah, ini sulit dijelaskan kalau belum menjalani, itu sulit dijelaskan. Karena apa kok bisa begitu? Karena hatinya masih diperbudak oleh nafsunya. Sehingga tirakatnya itu bukan tirakat hakikatnya, tapi karena menuruti hawa nafsu. Kok enak wong tirakat nuruti hawa nafsu? Oh, banyak. Maka dari itu untuk mujahadatun nafsi itu penting sekali disiasati. Salah satunya mujahadatun nafsi disiasati itu adalah berlindung dalam naungan pengawasannya Syekhul Arif, Syekh Al-Arif itu. Kalau orang wusul itu tolak ukurnya adalah kehebatannya di dalam tirakat, riyadhah, maka pertanyaannya mestinya yang menjadi petapa-petapa di gunung-gunung, menjadi rohib-rohib di gunung-gunung itu mestinya orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang paling sempurna derajatnya, orang yang paling wusul. Tapi kenyataannya banyak yang malah justru sebaliknya. Jadi orang sakti mandraguna pembawa aliran sesat ngaku-ngaku jadi
Imam Mahdi, ngaku jadi Jibril, enggak semacam-macam. Berarti kalau begitu, standar orang itu bisa mencapai maqamul kamal, maqamul wusul, itu bukan terletak kepada hebatnya dia itu melakukan tirakat atau melakukan riyadhah, tetapi terletak kepada ittibaknya kepada bimbingan syekh. Ittibaknya atau apa? Ittibaknya itu betul-betul menjalani, mengikuti ajarannya Syekhut Thariqahnya. Betul-betul ittiba, ikut ajarannya Syekhut Thariqahnya. Sehingga pertanyaannya, murid yang bisa dijamin akan mendapatkan maqamul kamal adalah murid yang hebat dalam menjalankan perintah dan ajaran Syekhut Thariqahnya. Semakin hebat, semakin kuat, semakin istiqomah di dalam menjalankan perintah dan ajaran Syekh Thariqahnya, itu berarti murid yang paling bisa dijamin akan bisa mewarisi derajat sang guru Thariqahnya. Maka dari itu, kalau kita ingin berthariqah betul-betul, maka berusahalah sekuat mungkin bagaimana bisa mengikuti ajaran thariqah yang dibawa oleh sang guru thariqah. Jangan membuat karangan sendiri. Kadang diberi wejangan bacaannya cukup jumlahnya sekian, tidak ada harus puasa atau bagaimana. Dia tambah sendiri, tambahi wiritane luweh-luweh. Nah, itu namanya juga akan menjadi penghalang untuk bisa berthariqah sampai pada maqamul kamal. Wis dikei pejangan carane, wektune, jumlahe sekian, sudah amalkan persis apa yang diajarkan Syekhut Thariqah. Jangan kurang, jangan lebih. Kadang-kadang terlalu semangat, seakan-akan masih kurang bacaannya sekian. Tambah dewe. Akhirnya apa? Bukan malah tambah wusul, maka malah tambah over dosis. Itu makanya kalau ingin berthariqah, betul-betul niatkan hati untuk bagaimana mengamalkan perintah dan ajarannya sang guru thariqah. Nah, ajaran sang guru thariqah itu mau yang paling harus
diperhatikan itu adalah adab. Kalau mungkin kita santri-santri pondok pesantren itu sudah sering mendapatkan ajaran tentang adab-adab dalam kitab wasoya, gitu. Kitab Taisirul Kholaq, Tahliyah, Taklimul Muta'alim, Mau'idotul Mukminin, bahkan sampai Ihya Ulumuddin, Kifayatul Adqiya. Kita sudah diajarkan, kita sudah paham, tetapi itu ibaratnya seperti apotik. Ngerti nggak apotik? Apotik itu tempat segala jenis obat-obatan untuk segala jenis penyakit, ya kan? Nah, ketika kamu datang ke apotik, kamu ingin sembuh dari penyakitmu, ya kan? Maka kamu tidak bisa langsung mengambil sembarang obat yang ada di apotik itu kan, ya kan? Tapi kamu harus melalui seorang ilmuwan yang ahli meracik obat di apotik itu sesuai dengan penyakit yang kamu derita. Sehingga ilmuwan ini bisa memberikan racikan obat yang tepat dan manjur dengan takaran yang pas. Inilah yang namanya mursyid. Inilah yang namanya seorang mursyid, itu fungsinya begitu. Apa yang kita pelajari di Ihya, di Kitabul Tasawuf ini, untuk bagaimana bisa mengantarkan kita kepada manusia yang kamal, sembuh dari penyakit-penyakit jiwa, maka perlu ada racikan dari mursyid sesuai dengan penyakit-penyakit yang diderita oleh muridin-muridin. Ya, setiap muridin itu beda-beda. Ada muridin itu penyakitnya perempuan misalkan. Ada muridin itu penyakitnya